Bergabungnya Amerika Serikat (AS) dalam serangan Israel ke Iran akan menjadi malapetaka bagi seluruh kawasan. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, kepada BBC, Khatibzadeh menegaskan bahwa konflik Iran dan Israel yang telah memasuki 1 pekan bukanlah perangnya Amerika. Jika Presiden AS Donald Trump turut campur, kata Khatibzadeh, Trump bakal diingat sebagai presiden yang ikut campur dalam perang yang bukan urusannya. Keterlibatan AS dalam pertikaian Iran dan AS selanjutnya berpotensi mengubah konflik ini menjadi kekacauan kompleks yang tak terhindarkan, serangan yang terus berlanjut, dan penundaan berakhirnya kekejaman brutal. Sebagai sekutu terdekat AS, Kerajaan Bersatu United Kingdom UK hampir pasti akan terpengaruh dengan apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Serangan yang menyasar situs militer dan fasilitas nuklir. Pernyataan Khatibzadeh muncul setelah rumah sakit Soroka yang berlokasi di bagian selatan Israel terkena serangan rudal dari Iran. Media pemerintah Iran melaporkan serangan itu menargetkan situs militer di sebelah rumah sakit dan bukan fasilitas rumah sakit itu. Kementerian Kesehatan Israel menginformasikan sebanyak 71 orang mengalami luka-luka ketika serangan di area Soroka terjadi. Sementara itu, militer Israel menyatakan telah menyasar situs nuklir Iran termasuk reaktor air berat Arak yang tidak aktif dan fasilitas nuklir Natanz. Teheran belum memberikan kabar terbaru mengenai korban di Iran akibat serangan Israel. Serangan terbaru datang pada saat yang kritis. Pada Kamis 19.06, Gedung Putih menyampaikan Trump akan memutuskan apakah AS akan terlibat langsung dalam konflik atau tidak dalam 2 pekan ke depan. Kepada BBC, Khatibzadeh berkeras, tentu saja diplomasi merupakan pilihan pertama. Tapi ketika bombardir masih terus berlanjut, maka kami tidak bisa memulai negosiasi apapun. Dia juga berulang kali menyebut serangan Iran terhadap Israel merupakan bentuk pertahanan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Dia kemudian mengungkapkan, kami berada di tengah-tengah diplomasi saat eskalasi konflik yang besar pecah pada 13 Juni dengan Israel menyerang situs nuklir Iran. Les menewaskan beberapa jenderal serta ilmuwan nuklir. Khatibzadeh pun menyebut konflik ini tidak beralasan dan tidak perlu menanggapi komentar Trump yang berulang kali berkata, konflik ini dapat dihindari jika Iran menerima kesepakatan terkait nuklir. Khatibzadeh menjelaskan bahwa mereka sedang berunding ketika Israel menyabotase pembicaraan dengan meluncurkan serangan terhadap Iran. Kami berencana untuk mengadakan putaran ke-6 pembahasan nuklir ini di Muscat, dan kami sebenarnya hampir mencapai kesepakatan, katanya. Presiden Trump lebih mengetahui hal ini daripada orang lain, bahwa kita hampir mencapai kesepakatan. Dia juga mengkritik unggahan dan wawancara media sosial Trump yang membingungkan dan kontradiktif, yang menyebut bahwa masyarakat Amerika telah menyadari dan turut berpartisipasi dalam konflik itu. Utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan telah berbicara lewat telepon beberapa kali sejak Jumat mengenai upaya untuk menemukan penyelesaian krisis secara diplomatik. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters. Menurut 3 diplomat yang berbicara kepada kantor berita dan meminta untuk tidak diungkap identitasnya karena sensitivitas masalah ini, Araghchi mengatakan Teheran tidak akan kembali ke negosiasi kecuali Israel menghentikan serangan. Tuduhan soal nuklir Iran. Israel menuduh Iran baru-baru ini mengambil langkah-langkah untuk mempersenjatai persediaan uraniumnya yang diperkaya yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau bom nuklir. Iran selalu mengklaim bahwa program nuklirnya sepenuhnya damai. Pada Jumat 36, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan Iran telah mengumpulkan cukup banyak uranium yang diperkaya hingga kemurnian 90%. Tinggal 1 langkah menuju standar kualitas senjata sebesar 90% yang berpotensi membuat bom nuklir. Ini omong kosong, kata Khatibzadeh menanggapi pernyataan tersebut. Anda tidak dapat memulai perang berdasarkan spekulasi atau niat. Jika kita ingin memiliki bom nuklir, kita akan memilikinya jauh sebelumnya. Iran tidak pernah mengembangkan program apapun terkait persenjataan nuklir dari kegiatan nuklir damai. Kepala IAEA Rafael Grossi mengatakan bahwa fasilitas nuklir tidak boleh diserang, terlepas dari konteks atau keadaannya, karena dapat membahayakan manusia dan lingkungan.
Khatibzadeh juga membahas jalur diplomatik yang potensial setelah pertemuan puncak G7 di Kanada. Fury berkata, "Apa yang kita dengar dari orang-orang Eropa adalah bahwa mereka ingin kembali ke diplomasi di tingkat menteri. Miligas akan mengadakan pertemuan di Jenewa. Dan kami sangat senang bahwa akhirnya mereka Haruke datang dan membahas bersama tentang masalah yang dihadapi. Dunia UK akan terlibat dalam konflik. Pada 2003, UK bergabung dengan Amerika Serikat dalam operasi militer yang sangat kontroversial melawan Irak dalam upaya untuk menyingkirkan gudang senjata pemusnah massal. Ternyata semuanya telah dihancurkan bertahun-tahun sebelumnya. Sebagai sekutu terdekat IS, juga hampir pasti akan terpengaruh dengan apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah saat ini. Jika Donald Trump memutuskan pasukan IS membantu Israel menghancurkan program nuklir Iran, lalu peran apa yang akan diminta untuk dimainkan oleh UK? Pertama-tama, UK sangat jauh dari menjadi pemain sentral dalam pertarungan antara Israel dan Iran ini. UK bersama dengan negara G7 lainnya telah menyerukan deeskalasi, tapi Israel tidak mungkin mendengarkan. Ini bukan hanya karena hubungan antara UK dan Israel baru-baru. Ini memburuk setelah UK bergabung dengan negara-negara barat lainnya dalam memberikan sanksi kepada 2 menteri kabinet Israel karena memprovokasi kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Itu juga karena Israel telah memutuskan dengan jelas bahwa saat ini merupakan kesempatan untuk bertindak secara militer terhadap program nuklir Iran yang dicurigai dan waktu untuk berdiskusi telah berakhir. Akan tetapi, UK masih memiliki peran diplomatik untuk dimainkan bersama dengan sekutu Eropanya yang membantu menyusun kesepakatan nuklir JCPOA Iran 2016. UK mengajukan inspeksi PBB terhadap fasilitas Iran dengan imbalan keringanan sanksi hingga Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan pada 2018. David Lammy, Menteri Luar Negeri UK, berada ke Washington untuk bertemu dengan mitranya dari AS dan dia akan menuju ke Jenewa, Swiss pada Jumat 25 untuk bergabung dengan kolega lainnya dari Prancis, Jerman dan Uni Eropa untuk berbicara dengan Iran. UK juga memiliki aset militer yang strategis di Timur Tengah dan Samudra Hindia. Berikut potensi yang memungkinkan keterlibatan UK. Diego Garcia, pangkalan pulau kecil di Samudra Hindia ini dioperasikan bersama oleh UK dan IS. Ini pangkalan yang disewa dari Mauritius. Tersebut memiliki signifikansi strategis dari semua proporsi dan ukurannya. Berjarak 3.100 km dari Iran, Diego Garcia adalah pangkalan yang potensial untuk pengebom berat USAF P-2 Spirit. Ini merupakan satu-satunya pesawat di dunia yang dikonfigurasi untuk membawa bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator MOP. Monster dengan berat 13,6 ton ini disebut sebagai penghancur bunker, tetapi itu adalah perkiraan kasarnya. Pensiunan Jenderal Angkatan Darat Allies menyebutnya sebagai penghancur gunung. Ini diperkirakan sebagai satu-satunya senjata yang cukup kuat untuk menembus fasilitas pengayaan nuklir Iran yang dicurigai di Fordo. Jika Tola Esin menggunakan Diego Garcia, Washington perlu izin dari London. Jaksa Agung Richard Hermer dilaporkan telah memberitahu pemerintah UK bahwa keterlibatan militer UK perlu murni bersifat defensif agar tetap berada dalam koridor hukum. Pengebom B-2 memiliki jangkauan hampir 7.000 mil, kira-kira setara jarak dari pangkalan udara mereka di Missouri ke Iran. Namun, karena pengisian bahan bakar bisa dilakukan saat pesawat mengangkasa, AS bisa mengebom Fordo tanpa menggunakan Diego Garcia. Cyprus juga memiliki 2 aset strategis utama di Cyprus. Salah satunya adalah RAF Akrotiri, yang saat ini merupakan markas bagi jet RAF Typhoon. Hayat lainnya adalah stasiun pemantau intelijen, sinyal rahasia di puncak gunung di Ayios Nikolaos, yang dikenal sebagai Aia Nik, dan merupakan bagian dari wilayah pangkalan berdaulat UK di Cyprus. Angkatan Darat UK juga telah lama menggunakan Cyprus sebagai pangkalan untuk batalion garis depan. Melalui fasilitas itu, UK bisa mengerahkan pasukan secara cepat untuk situasi darurat di Timur Tengah. Typhoon RAF sebelumnya terlibat pernah dalam operasi Shader, Puya Toa dan sesekali mengebom kelompok negara Islam, IS dan pangkalan Al-Qaeda di Suriah dan Irak. Tawanan Yuyu selama konflik singkat antara Israel dan Iran, pesawat tempur UK dilaporkan telah membantu menembak jatuh drone Iran yang masuk menuju Israel.
Namun dalam pertikaian ini seorang juru bicara Israel mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada bantuan UK yang dibutuhkan atau ditawarkan untuk melakukan hal yang sama. Teluk Angkatan Laut UK memiliki peran kecil tapi penting untuk dimainkan dalam menjaga Teluk dan Selat Hormuz bebas dari ranjau laut. Mundur sejenak ketika perang kapal tanker Iran-Irak Mesius Mount 28. Saat itu, ranjau dikerahkan dan UK mengaktifkan patroli armilanya. Kapal penyapu ranjau Angkatan Laut UK berbasis di Bahrain, sebuah aset yang sangat berharga bagi Armada Navy Angkatan Laut AISA. Jangan berdekatan tapi rupanya lemah dalam tindakan penanggulangan ranjau. Akan tetapi, kapal-kapal UK telah mendekati akhir masa dinas dan keterlibatan Angkatan Laut UK telah berkurang secara bertahap. Ini dapat berdampak buruk apabila nanti Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz yang dilalui 20%-30% pasokan minyak dunia. Efeknya akan menjadi cukup besar. Adapun Kementerian Pertahanan UK mengatakan bahwa satu kapal penyapu ranjau Angkatan Laut UK, HMS Middleton, sekarang berada di Teluk. Kapal Angkatan Laut Kerajaan di Teluk saat ini berada di laut. Imbonya, dan belum diminta untuk melakukan operasi tempur. Selain itu, terdapat juga keberadaan militer UK berkekuatan 100 orang di Irak dan fasilitas pelabuhan di Duqm di Oman. Konsekuensi negatif, Iran telah mengisyaratkan pada beberapa kesempatan bahwa setiap negara yang menyerangnya atau yang dinilai telah membantu serangan akan dibalas. Daftar target Iran mencakup pangkalan Al-Elias yang berada di wilayah tersebut, serta kapal-kapal Al-Isam di sana. Namun Sykes UK mengizinkan IUASIN untuk menggunakan pangkalannya di Diego Garcia untuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordo, maka UK bisa dipastikan juga akan menjadi sasaran pembalasan Iran. Dalam praktiknya, pembalasan Iran bisa berupa serangan rudal balistik ke Raf Akrotiri. Akan tetapi, Dinas Intelijen MI5 di UK juga akan waspada terhadap tindakan Iran yang mencakup sabotase yang dilakukan oleh geng kriminal. Kesimpulan, konflik antara Israel dan Iran telah memanas, ditandai dengan saling serang terhadap fasilitas militer dan nuklir. Iran menyebut serangannya sebagai bentuk pertahanan diri berdasarkan piagam PBB. Menyusul serangan awal Israel yang menewaskan pejabat dan ilmuwan nuklir mereka, Wakil Menlu Iran, Said Khatibzadeh, memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat, AS, akan menjadi malapetaka bagi kawasan, dan menyalahkan Israel atas kegagalan diplomasi nuklir yang hampir mencapai kesepakatan. AS saat ini mempertimbangkan keterlibatan lebih lanjut, sementara upaya diplomatik lewat jalur G7 dan Uni Eropa masih berlangsung. Inggris UK berada dalam posisi sulit. Sebagai sekutu dekat AS, meski bukan aktor utama, keterlibatan UK bisa terjadi secara tidak langsung melalui pangkalan militer strategis seperti Diego Garcia dan Raf Akrotiri di Siprus, aset militer di Teluk dan Oman, keterlibatan diplomatik lewat G7 dan pembicaraan nuklir. Namun, keterlibatan militer UK sangat berisiko. Iran telah memperingatkan bahwa negara manapun yang membantu serangan ke wilayahnya akan menjadi target balasan. Potensi serangan rudal balistik atau sabotase terhadap aset Inggris, ancaman gangguan terhadap jalur minyak dunia jika Selat Hormuz ditutup buat inti dari konflik. Iran merasa disabotase saat mendekati kesepakatan nuklir. Israel mengambil momen untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. AS dan UK berada dalam dilema strategis dan hukum untuk menentukan sikap keterlibatan. Konsekuensi regional dan global dapat meluas jika konflik ini berkembang menjadi perang terbuka yang lebih besar.